MC bereinkarnasi menjadi Last Boss, menceritakan ada seorang anak kecil yang sedang menangis sendirian dan dia berjanji ke dirinya sendiri kalau dia akan menjadi lebih kuat supaya bisa melenyapkan ketidakadilan dunia ini. Lalu setelah anak itu dewasa dan dia itu bernama Lufas Mafal, dan saat ini dia sedang berhadapan dengan parti pahlawan. Dan tentu Lufas itu masih sombong ke mereka. Lufas menyerang dan berhasil mengalahkan malaikat putih dan dia itu bisa menahan serangan anak panah. Bahkan dia itu menang adu fisik dengan beruang kutub. Tapi Lufas tetap terkena serangan dan masih bisa menang melawan dwarf itu. Tapi dwarf itu malah tersenyum dan tiba-tiba Lufas terkena serangan sihir. Lalu si pahlawan muncul dari belakang dan pas diserang sama Lufas itu berubah menjadi air dan dia muncul lagi di belakang Lufas. Tapi Lufas masih bisa menyerang pahlawan ini. Tapi si pahlawan akan menggunakan skill terakhir dia. Dan Lufas tidak bisa kabur dan dia itu terkena serangannya. Dan si F langsung menggunakan sihir segel ke Lufas. Tapi Lufas itu malah tertawa dan kagum dengan mereka. Karena mereka mungkin bisa mengalahkan Raja Iblis Om. Dan Lufas tersegel. Lalu muncul notifikasi defeat. Yang ternyata itu hanyalah game yang bernama X-Gate Online. Dan MC yang sesungguhnya adalah streamer yang memainkan X-Gate. Tapi dia itu tidak menyesal meskipun Lufas dia itu kalah. Lalu dia mendapatkan pesan dari Alo Venus, Dewi Pencipta dalam X-Gate. Makanya MC mengira ini pesan langsung dari gamenya. Apalagi Lavus sudah setara dengan Raja Iblis. Makanya MC semangatlah. Mungkin dia bakal dapat hadiah. Dan jelas dong, tiba-tiba MC itu bangun di tempat yang nggak dia ketahui. Dia juga kaget karena punya opai, batangnya hilang, dan dia malah punya sayap. Dan pas dia sadar, dia menjadi Lavus di dalam gamenya. Jelas MC ini gak percaya kalau dia bakal menjadi Lavus, apalagi aslinya dia itu cowok tapi malah berubah menjadi Lufas. Tapi sekarang dia itu butuh informasi. Di pikirannya itu dia ngomong sopan sekali, tapi tiba-tiba dia malah mengeluarkan aura yang menakutkan banget. Dan isi pikiran sama yang keluarnya itu jauh banget lah. Dan MC baru sadar kalau ini adalah skillnya Lufas, yaitu pressure. Ya, jadinya dia coba matiin skillnya, berhasil sih, tapi malah aktif lagi pas dia ngomong. Makanya MC meminta skillnya itu mati, dan ya berhasil. Dan pas tekanannya mereda, si F itu ketakutan karena mereka beneran membangkitkan Lufas. Makanya Lufas tanya ke dia tentang keadaan yang terjadi sekarang. Jadi, 200 tahun sudah berlalu setelah Lufas disegel. Raja Iblis itu masih hidup. Makanya mereka menggunakan X-Gate untuk memanggil pahlawan. Tapi yang muncul malah Lufas. Makanya MC sadar kalau dia beneran ada di gamenya. Dan dia juga senang karena mereka menggunakan nama X-Gate sebagai mantranya. Jadi sekarang MC bakal gue sebut Lufas saja supaya kalian itu nggak kebingungan lah. Lalu Lufas sadar kalau mereka itu ketakutan. Makanya dia itu harus segera pergi. Dan Lufas bilang kalau dia cukup kaget karena Raja Iblis itu masih hidup. Tapi sekarang dia itu tidak punya niatan melakukan apapun terhadap dunia ini. Karena dia itu cukup senang dengan pertarungan dia sebelumnya. Dan sekarang dia cuma mau lihat dunia dan menghargai apa yang ada. Makanya Lufas itu enggak peduli dengan apa yang akan mereka lakukan sekarang. Lalu Lufas pergi terbang. Dan dia itu dengan mudah tahu cara menggunakan sayapnya. Dan Lufas sekarang semangat banget lah. Karena sekarang dia bisa melihat dunia game X-Gate Online.
Jadi di game X-Gate ini ada sistem yang bernama War. Ini mirip seperti PVV antar negara, dan ada juga sistem Novel. Ini akan mengadaptasi aksi dari pemain di dalam gamenya, dan itu akan menjadi kisah resmi dalam gamenya. Dan MC ini menaikkan level Lufas sampai max, top up, dan tetap menjadi rank atas. Dan akhirnya berhasil menyatukan dunia Mirgas pertama kalinya dalam sejarah. Dan menjadi cerita yang besar banget di gamenya. Bahkan Lufas itu menjadi karakter yang semi-resmi di gamenya. Tapi kalau ceritanya begitu terus bakal enggak seru, makanya dia itu negosiasi dengan pemain level tinggi lainnya dan membagi dua sisi, lalu melancarkan war. Dan mereka membuat pertempuran yang besar banget, bahkan ngekacangin si Raja Iblis. Lalu Lufas itu kalah dan disegel. Makanya tadi pas Lufas dengar Raja Iblis itu masih hidup, dia itu santai saja, karena ini memang rencana dia. Lalu Lufas sampai ke Sky Tower Marval, tempat markas dia sebelumnya. Lalu Lufas masuk dan kagum melihat ruangannya yang indah banget. Dan Lufas mencoba duduk di kursi itu. Dia juga merenungkan dirinya dengan pahlawan dalam memperluas pasukannya dulu. Dan tiba-tiba ada yang datang. Dia adalah cewek berambut biru. Dia itu langsung semangat melihat Lufas karena dia sudah menunggu Lufas selama 200 tahun. Tapi Lufas ini lupa dia ini siapa, makanya hati dia itu sakit lah. Jadinya dia menangis dan bilang kalau dia adalah penasehat Lufas, yaitu Dina. Lufas masih ragu, tapi dia ingat dulu pas membuat markas dia menaruh NPC di sebelah Lufas dan diberi latar sebagai penasehat. Dan sekarang NPC itu memiliki pemikirannya sendiri, makanya Lufas mengira kalau ini bukan dunia game lagi. Tapi Lufas sekarang memberikan Dina rasa terima kasih karena sudah menunggu dia selama ini dan masih setia sama dia. Dan Lufas juga jelasin bagaimana dia bisa di sini sekarang. Dina juga bilang kalau negara itu sudah lama menyiapkan pemanggilan pahlawan. Makanya Lufas tanya apa yang terjadi setelah dia itu tersegel. Jadi, pahlawan yang mengalahkan Lufas diberi julukan 7 pahlawan. Mereka membuat negara, tapi cuma 3 yang masih hidup karena umur panjang mereka. Dan jelas, Lufas penasaran apa mereka itu player atau enggaknya. Raja Iblis itu masih hidup karena pahlawan kewalahan sebab melawan Lufas. Dan 12 Heavenly Star masih ada. Jadi itulah monster NPC langka yang direkrut sama Lufas dan diberikan nama yang keren ke yang kuatnya. Dan 6 sudah diketahui di mana. 2 dari mereka gabung ke Raja Iblis untuk balas dendam ke manusia. Lufas jelas agak menyesal, tapi dia itu akan menghukum mereka. Makanya tujuan dia itu sudah ditentukan. Apalagi dia itu mau melihat dunia ini juga. Dan dia akan mengumpulkan ke-12 NPC itu dan menghentikan kebodohan mereka. Jadi Dina bilang mereka akan ke Sevel. Ini negara buatan pahlawan juga. Dan di sana Aries berada. Dan Aries itu sering mencoba menyerang Sevel. Makanya Lufas mau berangkat sekarang, tapi Dina bilang kalau mereka itu nggak punya rencana. Apalagi mereka itu kere. Lufas saranin cari kerja saja, tapi Dina bilang kalau cari kerja itu bakal susah karena janji 19 juta lapak. Sorry. Dina bilang bakal susah karena wajah Lufas itu sudah terkenal banget. Apalagi sayapnya itu mencolok banget. Jadi, ya mereka itu akan menjadi petualang. Dan mereka sampai di kota Yedalir. Dan Lufas ini menyembunyikan sayapnya di jubah itu. Dina bilang itu supaya nggak menarik perhatian. Tapi sekarang malah jadi perhatian lah. Di guild, Dina menyarankan membasmi orc saja. Apalagi di gamenya, orc itu bagus untuk farming. Dan sekarang imbalannya itu juga lumayan lah. Di desa Aisley, Capsec minta bantuan ke Lufas supaya bisa menghabisi babi itu. Di depan markas orc, Dina itu merasa jijik melihat para orc. Dan Dina juga bilang kalau Dewi ini ternyata orang yang pilih-pilih juga. Tapi sekarang mereka bakal membasmi orcnya dulu.
Luffy coba cek status dia dan sama seperti gamenya. Tapi masalahnya itu dia sendiri. Dia ragu apa bakal bisa membunuh monster itu. Makanya dia coba pakai sihir dan membuat pedang dari tanah. Dan itu dengan mudah mengalahkan orc penjaga. Tapi Luffy itu merasakan apapun ke mereka. Lalu orc lain muncul dan bosnya juga muncul. Dan Luffy dengan mudah mengalahkan para orcnya. Bosnya itu jelas takut lah dan mulai mengamuk, tapi Luffy jelas tidak terluka. Jadi Luffy itu sadar bukan orcnya yang lemah dan lambat, tapi dianya saja yang terlalu kuat. Dan hanya dengan pukulan ringan saja, Raja Orcnya itu mati. Dan ya, episode pertamanya mantap banget lah. Dan pasti bakal gue lanjut membahas anime ini. Jadi video saja dulu, jangan lupa like, share, dan subscribe. And see you next time. Bye-bye. Bagakers.